Jika orang berdosa tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa, bagaimanakah manusia dapat diselamatkan melalui iman kepada Yesus Kristus? Shalom, selamat bertemu kembali dalam acara Perspektif Biblikal. Dalam edisi sebelumnya, kita telah belajar bahwa keselamatan bukan hasil dari iman tambah perbuatan, karena semua kita telah berdosa. Keselamatan yang kita terima murni karena iman, bukan pula dari iman tanpa perbuatan, apalagi oleh perbuatan baik. Pertanyaan yang akan kita bahas kali ini adalah, bagaimanakah orang yang sudah berdosa mampu diselamatkan melalui iman? Pertanyaan ini wajar kita singgung karena kita telah belajar bahwa manusia berdosa. Manusia telah berdosa di hadapan Allah dalam seluruh aspek. Sehingga kemauan kita, tindakan kita, tidak ada satupun yang dapat menyelamatkan diri kita. Sehingga kalau kita mampu diselamatkan melalui iman, apakah penyebabnya? Nah, ini yang akan kita singgung dalam pertemuan kali ini. Apakah yang menyebabkan kita mampu diselamatkan melalui iman kepada Yesus Kristus? Kita tahu bahwa semua manusia telah berdosa. Dan semua manusia dalam dunia ini tidak ada yang tidak berdosa. Kita telah berdosa di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan Alkitab sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwa semua manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh sebab dosa, tidak ada satupun manusia yang menghargai peluang yang diberikan Allah itu. Manusia akan terus memberontak kepada Allah. Manusia akan terus-menerus menolak Allah dan tidak mau percaya kepada Allah, meskipun Allah menyatakan dirinya, meskipun Allah menunjukkan anugerahnya kepada manusia. Di dalam Roma 2 ayat 4 berkata kepada kita seperti ini, "Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan?" Paulus menjelaskan ini di dalam Roma pasal 2 ayat 4 ini. Allah telah memberikan peluang kepada kita. Waktu kita melakukan dosa, Allah tidak langsung menghukum kita. Allah masih membiarkan kita hidup. Allah masih membiarkan kita untuk memberi peluang kepada kita bertobat. Tetapi Paulus melanjutkan di dalam ayat 5, apakah manusia yang diberi peluang ini bertobat? Paulus mengatakan tidak. Dalam ayat 5, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbunkan murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jelas, Allah telah menyatakan peluang untuk bertobat, memberi masa manusia untuk bertobat. Allah tidak menghukum kita langsung waktu kita melakukan kesalahan, karena Dia memberi peluang untuk kita bertobat. Tetapi apakah manusia yang diberi peluang ini bertobat? Ternyata tidak. Justru kita menimbun murka Allah atas diri kita. Kita menimbun murka Allah, kegeraman Allah dengan dosa-dosa kita. Kita tidak pernah menghargainya. Demikianlah manusia rosak akibat dosa, tidak mampu menghargai Allah. Kita hanya mampu menolak, memberontak terus kepada Tuhan. Juga Allah telah menyatakan dirinya kepada manusia melalui ciptaan ini. Di dalam Roma pasal 1 ayat 20 berkata kepada kita seperti ini, "Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal, dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih." Jelas, Allah juga menyatakan dirinya melalui ciptaan dunia ini kepada manusia, sehingga manusia tidak dapat berdalih. Manusia tidak boleh memberi alasan kepada Tuhan. Kami tidak mengenal Tuhan, karena Tuhan tidak menyatakan dirinya kepada kami. Tidak. Dan itu sebabnya Paulus berkata manusia tidak dapat berdalih, karena Allah telah menyatakan dirinya dari dunia ini, sehingga manusia tidak dapat berdalih. Tetapi apakah manusia yang sudah dapat melihat ciptaan dan dunia ini menghargai Allah? Paulus melanjutkan di dalam ayat yang ke-21. "Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap." Jelas Allah telah menyatakan dirinya melalui ciptaan ini. Manusia yang berdosa tetap menolak hal itu. Hingga manusia tidak boleh menuduh Allah bahwa Allah tidak menyatakan dirinya kepada mereka. Sehingga
Allah dipersalahkan. Tidak, kita tidak dapat berdalih. Allah telah memberi peluang kita bertobat. Allah telah menyatakan dirinya melalui ciptaan ini. Apakah manusia menghargai semuanya? Tidak. Mengapa manusia tidak menghargai semuanya ini? Karena dosa. Kita semua manusia yang sudah berdosa tidak mampu untuk melihat keindahan Allah itu. Tidak mampu melihat kemurahan Allah yang luar biasa itu. Tidak mampu. Karena kita manusia yang telah dibutakan oleh dosa. Sehingga kita mampu hanya menolak dan memberontak kepada Tuhan. Begitu teruknya manusia berdosa sehingga tetap selalu akan menolak Allah. Jadi persoalannya, bagaimanakah manusia yang berdosa dapat beriman kepada Allah jika manusia sedemikian teruk berdosa? Ini adalah persoalan yang wajar. Kalau kita sedemikian teruk berdosa, tidak mampu meresponi apa-apa yang baik dari Allah, bagaimanakah manusia yang berdosa dapat diselamatkan dan dapat memberi respon melalui iman kepada Yesus Kristus? Jawaban saya adalah melalui kelahiran kembali. Melalui mujizat kelahiran kembali. Di dalam Yohanes 3 ayat 3 berkata kepada kita seperti ini. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jelas, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, maka kita tidak dapat melihat kerajaan Allah. Mengapa? Kalau kita tidak dilahirkan kembali, satu orang pun tidak dapat percaya kepada Yesus Kristus. Satu orang pun tidak dapat diselamatkan. Karena itu kita perlu dilahirkan kembali, supaya kita dapat melihat keindahan Kristus, sehingga kita dapat beriman kepadanya. Dan juga di dalam Yohanes 1 ayat 12, berkata seperti ini, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita ini diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu kita yang percaya dalam namanya. Ayat 13 menjelaskan kepada kita, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmaniah oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi kita yang percaya kepada Kristus, kita yang menjadi anak-anak Allah ini tadi, adalah orang-orang yang telah dilahirkan, bukan dari daging, tetapi dari Allah sendiri. Lebih jelas lagi di dalam Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan dengan perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi pada waktu dia menyelamatkan kita adalah bukan karena perbuatan baik kita, tetapi oleh rahmat-Nya, oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi waktu Roh Kudus kembalikan kita, dan itu bukan terjadi oleh karena perbuatan baik kita, dan waktu kita dilahirkan kembali, kita mampu beriman kepada Kristus. Itulah sebabnya mengapa kita beriman kepada Kristus. Bukanlah suatu perbuatan kita. Itu bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah melalui kelahiran kembali. Tanpa kelahiran kembali, kita tidak dapat beriman kepada Kristus. Tanpa kelahiran kembali, kita tidak dapat meresponi Injil. Tetapi melalui kelahiran kembali, kita dapat meresponi Injil dan dapat beriman kepada Kristus. Kita adalah berdosa, kita tidak mampu diselamatkan, kita tidak mampu melihat keindahan Kristus, kita hanya mampu menolak. Tetapi kalau kita mampu beriman kepada Kristus, karena kita telah dilahirkan kembali oleh Allah. Jadi jelas mengapa kita dapat beriman kepada Kristus, karena kita telah dilahirkan kembali. Tuhan Yesus memberkati.